Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga kita semua dapat melewati masa pandemi ini. Video ini masih membahas seputar e-learning madrasah. Kali ini saya akan memberikan dua cara bagaimana memasukkan atau menyisipkan gambar ke dalam soal yang ada di dalam komputer based test kita. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai bersama saya Muhammad Kahfi Albana. Bapak Ibu guru serta rekan-rekan sekalian, silahkan masuk terlebih dahulu ke dalam e-learning madrasahnya. Jika sudah masuk, silahkan pilih kelas online-nya. Lalu kita pilih fitur atau menu komputer based test CBT dan klik buat ujian CBT baru jika ingin membuat soal yang baru. Tetapi jika kita ingin menyisipkan gambar pada soal yang sudah ada, silahkan klik menu edit pada icon yang ada di sebelah sini biasanya. Nah, dalam hal ini saya akan membuat soal yang baru. Silahkan atur ujiannya, kita pilih jenis ujiannya, misalkan ulangan harian, kemudian KD-nya KD berapa disesuaikan, kemudian nama ujiannya, kemudian waktu pengerjaannya dari kapan sampai kapan, misal saja ini ya, misalkan sampai jam 10, 21 sampai jam 12 karena waktunya 120 menit. Lalu kita pilih buat soal ujian. Nah, untuk jenis soalnya kita pilih pilihan ganda saja atau ya disesuaikan dengan keadaan, bisa salah benar, menjodohkan, short answer atau esai. Nah, sebelum kita memasukkan gambar atau menyisipkan gambar ke dalam CBT kita harus menyiapkan gambarnya terlebih dahulu. Ada dua cara bagaimana kita membuat gambar dari soal yang sudah kita buat, atau kita juga bisa mengambil gambar dari internet dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini saya akan membuat gambar dari soal yang sudah saya buat di Word atau saya ambil dari internet. Langkah yang pertama yaitu dengan menekan tombol PRTSC yang ada di keyboard masing-masing. Jika sudah ditekan, silahkan buka aplikasi Paint ya, Paint yang ada di komputer masing-masing. Kemudian dibuka, lalu klik paste. Nah, maka akan tampil gambar dari layar yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini saya akan mengambil sebagian dari gambar ini. Di sini saya akan mengambil soal pertama ya. Silahkan klik select bagian sini, klik, lalu kita pilih ya, ditekan, ditahan, kemudian ya kita kira-kira. Jika sudah sesuai, silahkan dilepas, lalu kita klik crop ya di sini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silahkan Bapak Ibu guru save. Lalu diberi nama, silahkan soal 1. Lalu klik save. Nah, untuk pilihannya juga seperti itu. Karena pilihannya kita ambil dari gambar yang tadi, silahkan klik lagi paste. Kemudian kita klik select yang ini. Dan kita pilih pilihan jawabannya. Untuk A, kemudian klik crop. Kita save as ya, jangan klik save, karena kalau kita klik save nanti akan merubah gambar yang telah kita save sebelumnya. Save as, lalu kita beri nama soal 1A karena untuk opsi A, dan klik save. Kemudian untuk pilihan B dan seterusnya juga demikian. Kita klik paste, kemudian kita select, pilih jawaban opsi B, klik crop, lalu file, save as, dan beri nama soal 1B. Klik save. Begitupun untuk pilihan jawaban C ya. Select, crop, file, save as, soal 1C. Save. Kemudian yang D. Nah, berarti kita sudah menyimpan gambar kita di folder yang telah kita buat tadi. Nah, ini foldernya ya. Itu cara yang pertama.
Lalu ada cara yang kedua, bagaimana cara membuat gambar dari soal yang sudah ada. Saya ambil misalkan gambar ini, yaitu dengan aplikasi Snipping Tool. Cari di pencarian Windows-nya, klik Snipping Tool. Nah, seperti ini, Snipping Tool, lalu klik. Nah, untuk memilih gambarnya, silahkan klik icon new yang ada gambar guntingnya. Lalu kita langsung memilih gambarnya. Tekan, tahan, lalu dilepas, dan kita pilih save ya, menu ini save yang ada gambar disketnya, dan kita beri nama. Kan tadi soal 1, sekarang soal 2, klik save. Lalu kita pilih untuk opsi jawabannya ya, klik new lagi, kemudian kita pilih jawaban A, kemudian save soal 2A, klik save. Kemudian untuk jawaban B kita pilih yang new lagi, kemudian kita pilih, kemudian save, kita beri nama soal 2B, klik save. Lalu kita pilih jawabannya C, klik new, kemudian kita pilih ya, ditahan, klik tahan, lalu klik save, beri nama soal 2C, klik save. Kemudian untuk yang D sama juga. Nah, itu dua cara bagaimana membuat gambar dari soal yang sudah ada. Silahkan pilih yang menurut Bapak Ibu paling praktis. Nah, lalu kita akan menyisipkan gambar atau memasukkan gambar ke dalam soal CBT kita. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah klik icon image yang ada di sini. Ya, klik image, lalu klik browse server. Lalu klik upload ya, menu ini klik upload, yang sini klik, lalu kita pilih gambar yang akan diupload. Misalkan kita akan mengupload soal yang satu saja ya, kita pilih semuanya, jangan satu-satu, nanti akan kelamaan, kita blok saja mana yang akan dipilih, lalu klik open, dan soal pun akan terupload ke e-learning kita ya, seperti ini. Kemudian kita pilih soalnya. Nanti tadi soalnya ini ya, ini soalnya kita pilih, tekan 2 kali, kemudian kita atur gambarnya. Jika terlalu besar kita atur ukurannya misalkan 100, lalu klik OK, dan gambarnya pun muncul di soal kita. Begitu pula dengan opsi jawabannya. Kita untuk opsi jawaban A kita klik image, kemudian klik browse server, kemudian kita pilih jawaban opsi A, soal 1A ini. Kita klik 2 kali, kita atur misalkan 20 saja, terlalu kecil ya, 30, lalu klik OK, dan seterusnya. Opsi B juga sama, klik browse server, kemudian kita pilih gambarnya, ini soal 1B, klik 2 kali, lalu kita atur menjadi 30 misalkan, dan klik OK. Untuk opsi K juga demikian, klik image, browse server, kemudian kita pilih gambarnya, klik 2 kali, kemudian kita atur gambarnya dan klik OK. Kemudian cara yang D juga sama. Ya, itulah bagaimana cara menyisipkan gambar untuk cara yang pertama. Kita uji coba dulu, kita save ya, kita simpan dan tutup. Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita simulasikan dan ternyata berhasil ya. Ada gambarnya muncul seperti ini. Kemudian kita mencoba cara yang kedua ya. Kita edit lagi soalnya untuk menambahkan soal yang kedua. Kita kembali ke soal yang tadi. Nah, di sini soal yang pertama. Sekarang kita klik tambah soal untuk menambah soal. Nah, pada pertanyaan yang kedua ini atau soal yang kedua ini, saya akan menunjukkan cara yang lain dari cara sebelumnya. Ketik jenis soalnya sama pilihan ganda juga. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan mengambil gambar dari
gambar yang telah kita upload di tempat penyimpanan online yang lain. Bisa dari Picasa, ya dari Picasa. Picasa itu tempat penyimpanan gambar dari Google, atau dari Facebook, atau dari Google itu sendiri juga bisa. Misalkan kita ingin mengupload gambar soal yang kedua tadi di dalam Picasa. Kita buka Picasa ya di tab yang baru. Silahkan ketik Picasa di sini, Picasa. Kemudian pilih picasa.google.com. Setelah muncul seperti ini, silahkan klik Go to Google Photos. Nah, lalu kita upload soal yang kedua tadi ke dalam Picasa kita. Silahkan klik menu upload di sini, klik. Lalu kita pilih upload dari komputer. Nah, kita pilih soal 2 saja beserta pilihannya, lalu klik open. Tunggu sampai gambarnya terupload, close saja di sini. Jika sudah seperti ini, 6 item diupload, klik yang ini ya, exit, dan gambarnya pun terupload ke dalam Picasa kita. Nah, untuk mengambil gambarnya bagaimana? Kita klik gambarnya terlebih dahulu, misalkan ini diklik 1 kali, kemudian kita klik kanan, lalu pilih copy image address. Setelah itu kita kembali ke e-learning kita, kemudian kita pilih icon image, kemudian kita pastekan alamat yang tadi, paste, ya klik kanan lalu paste, kemudian kita pilih link, icon link di sini, kita pilih menu link di sini, kemudian pada target kita ubah menjadi same window. Kita kembali lagi ke image info untuk mengatur besar dari gambar yang kita upload. Misalkan ini terlalu besar, kita ubah menjadi 200 misalkan. Nah, jika sudah cukup, kita klik OK dan gambar pun terupload di sini. Jika terlalu kecil, kita ubah ya jadi agar lebih besar. Kemudian begitupun untuk jawaban A. Kita kembali ke Picasa lagi. Ini jawaban A, klik kanan, kemudian copy image address, kita kembali ke CBT. Lalu untuk opsi A kita pilih image, kemudian kita pastekan di sini di URL, klik kanan, kemudian pilih paste, kemudian ke menu link, targetnya diubah menjadi same window. Kita kembali lagi ke image info di sini, kita atur ukurannya menjadi misalkan 50, terlalu kecil ya 100, lalu klik OK. Ya seperti itu. Jika terlalu kecil diubah menjadi lebih besar ya. Aturan gambarnya jadi 150 ya. Oke. Kemudian opsi B pun demikian. Kita kembali ke Picasa, kemudian kita pilih jawabannya, klik kanan, copy image address, kita kembali ke CBT, lalu ke opsi B kita pilih image, kita pastekan di sini URL, klik paste, kemudian ke link, targetnya diubah menjadi same window, kita kembali ke image info dan kita atur ukurannya 150 misalkan dan klik OK. Begitupun yang C, kita kembali ke Picasa lagi, kita pilih, klik kanan, copy image address, kembali ke CBT, pilih opsi jawaban C, klik image, lalu kita pastekan addressnya, paste, klik link, targetnya diubah menjadi same window, kemudian image, kembali ke image info dan kita atur ukurannya, lalu klik OK. Begitupun untuk opsi D dan E. Apakah cara yang kedua ini hanya dari Picasa saja? Tentu tidak. Kita bisa mengambilnya dari alamat yang lain. Misalkan kita close saja ya Picasanya. Cari, kita buka tab baru ya. Misalkan saya ingin mengambil gambar berupa bangun ruang. Ketik saja bangun ruang. Lalu kita ambil gambarnya dari pilihan gambar di sini. Nah, di sini muncul banyak gambar ruang, tetapi saya ingin mengambil gambar ini ya ke dalam CBT saya. Klik 1 kali, lalu klik kanan pada gambar ini dan pilih copy image address. Kemudian kembali ke CBT juga halnya seperti tadi ya. Kan saya akan menambahkan gambarnya di samping gambar ini. Klik image,
kemudian paste di sini, kembali ke link, targetnya diubah same window, kemudian kembali ke image info, gambarnya diubah akan jadi 200, kemudian klik OK, dan gambarnya pun terupload di soal kita, ya soal di CBT kita. Bisa dari Facebook atau yang lain, yang penting gambar tersebut bisa di copy addressnya. Tetapi kalau tidak bisa di copy addressnya, maka gambar itu tidak akan terupload ke dalam CBT kita. Salah satunya yaitu misalkan kita ambil dari Google Drive, itu tidak bisa. Coba kita buka di Google Drive, misalkan saya buka Google Drive saya ya. Nah, misalkan saya ingin mengambil gambar yang ada di sini ya. Kita klik kanan saja, misalkan di sini klik kanan. Nah, di sini tidak ada pilihan copy addressnya. Yang ada hanya dapatkan link yang bisa dibagikan. Atau coba kita klik 2 kali ya agar gambarnya muncul di sini, lalu klik kanan di sini, tetapi tidak ada pilihannya ya, ada tambahkan komentar saja. Atau klik yang di pojok kanan sini, yang titik 3 ini juga tidak ada pilihan copy addressnya. Berarti kalau dari Google Drive itu tidak bisa, ya tidak bisa diambil gambarnya. Kita kembali lagi ke CBT. Nah, ini kita hapus ya, yang tadi pertemuan saja. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Kita buktikan berhasil atau tidak. Kita klik simulasi di sini. Nah, soal yang pertama ini cara yang pertama ya. Ini untuk soal pertama ini menggunakan cara yang pertama. Kemudian soal yang kedua kita menggunakan cara yang kedua. Dan ini ternyata berhasil. Klik selesaikan ujian. Lalu apa bedanya antara cara pertama dengan cara yang kedua? Untuk cara pertama, jika kita mengupload langsung ke dalam e-learning madrasah kita, nanti lama-kelamaan kapasitas dari hostingnya itu akan penuh. Sedangkan kapasitas dari hostingnya itu terbatas. Jika kita mengambil gambar melalui alamat address yang lain, misalkan tadi dari Picasa, dari Google, dari Facebook, dan sebagainya, yang penting ada alamat addressnya, itu kita mengurangi kapasitas upload dari soal kita. Karena kalau kita mengupload langsung ke dalam e-learning, seperti saya tadi katakan, itu akan memenuhi kapasitas hostingnya. Jika terus-menerus dilakukan, nanti kapasitas hostingnya itu akan penuh. Ya, itulah 2 cara bagaimana cara menyisipkan atau menambahkan gambar ke dalam soal yang ada di dalam CBT kita. Silahkan pilih salah satu di antara 2 cara yang telah saya utarakan tadi. Jika cara yang pertama tidak memungkinkan, silahkan pilih cara yang kedua. Sesuaikan dengan kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itulah pemaparan saya barusan bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam CBT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru, serta rekan-rekan sekalian. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan klik subscribe jika ingin mendapatkan info-info terbaru seputar pendidikan dan pembelajaran. Dan akhirnya, syukran ala husni ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.